Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Bank Mandiri ya. Yang beberapa waktu lagi dia akan bagi dividen ya teman-teman ya. Jadi ini beritanya, ini jadwal lengkap pembagian dividen Bank Mandiri tahun buku 2024 dibagi 78% dari laba bersih atau 55,78 triliun atau 466,18 per saham. Nah, ini kalau kita konversikan yieldnya dibandingkan harga sahamnya yang sekarang hampir 10% ya, 466 ya. 466 dibagi 5.200. 8,9% ya. Tapi kalau dibagi harga saham sebelum naik ya, jadi Bank Mandiri ini naiknya kan cukup tajam ini ya, dari 4.400-an lah ya. Ini ya besar juga nih ya. Berarti 466 dibagi 4.400, 10%. Nah, ini kira-kira potensinya seperti apa teman-teman ya, karena Bank Mandiri ini udah naik hampir 10% dari 4.400 ke 5.200 ya, 800. Besar juga nih naiknya ya, 5.200 dikurangi 4.400. Udah naik 18% ya saham Bank Mandiri ya. Dividen tunai akan dibagi kepada pengusaha yang namanya tercatat pada 15 April. Berarti cum date-nya 15 April ya. Lebih jauh bagi pemegang saham Bank Mandiri, sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif ya. Jadwalnya ini teman-teman. Pasar reguler dan negosiasi 11 April, pasar tunai 15 April. Jadi kalau teman-teman terdaftar ya di 14 April ini masih ini apa, dapat dividen ya. Yang berhak dapat dividen 15 April. Tanggal pembayarannya 23 April. Jadi masih lama ya. Tapi harga sahamnya kok udah naik tinggi. Nah, ini kalau teman-teman pegang saham Bank Mandiri dalam jangka panjang ya nggak masalah ya. Tapi kalau baru mau masuk di harga yang sekarang itu ya hati-hati teman-teman, karena bisa jadi nanti kena dividen trap ya. Jadi ketika nanti saham ini kan karena masih lama ya, cum date-nya tuh masih lama, tanggal berapa tadi ya, 15 April ya, masih lama. Jadi 15 April ini sekarang baru Maret, akhir Maret. Jadi mungkin habis lebaran ya nanti naik lagi ya. Nah, kalau kita lihat harga saham BRI ini turun berapa persen ya dalam waktu 1 tahun ya. Bukan BRI dan Bank Mandiri. Kalau kita lihat 1 tahun turun 26%. Jadi anggap aja kalau teman-teman pegang saham BRI ini selama 1 tahun itu dari harga berapa ini? 7.000 ya. 7.250. 7.250 tadi 466 ya, 466 dibagi 7.250. Ya sebenarnya cuma dapat 6,4%. Jadi minusnya itu masih 20% ya Bank Mandiri ya. Tapi kalau pegangnya lama ya ini teman-teman. Nah, kalau pegangnya dalam jangka waktu 5 tahun yang lalu ya ini di harga 2.340 teman-teman ya. 466 dibagi 2.340, 19%. Wih, keren ya. Jadi kalau pegang saham Bank Mandiri dalam waktu 5 tahun, ini dividennya besar ternyata teman-teman, 20%. Jadi
kita kali dengan ini tiap ini kan bagi dividen ya. Tiap tahun kan bagi dividen nih Bank Mandiri ini. Coba kita cek ya. Ini anggap aja harganya 2340 ya. Nah, kita lihat dividennya nih 2340 ya dividennya. Nah, ini dari tahun 5 tahun ya ini ya. Ini 176. Ini 176 ya. Pertama ini 176 dibagi 2340. Nah, ini 7%. Ini tahun 2020 ya. Ini 7%, ini 110 ini turun ya. Ada April 2021 ini ya 110 ini turun. Ini kan turun ya. Ini 110. Jadi 4,7%. Lumayan lah ini dalam kondisi krisis masih bagi dividen 4,7%. Kemudian 2022 180 7,6%. 2023 264 11%. Wih, udah mulai tinggi nih ya. Kemudian 2024 353 15%, dan sekarang udah 20%. Jadi kalau dihitung ternyata besar juga teman-teman. Di total itu udah besar juga ya. Jadi kalau mungkin di total ini dari 2020 ini ya 176 tambah berapa itu? 176 ditambah 110 180 ditambah 264 353 264 tambah 353 ditambah 466. Udah 1549% ya dibagi 2340. Ini jadi asumsinya beli saham Bank Mandiri 5 tahun yang lalu itu di harga 2340. Jadi sudah naik 66%. Itu cuma dari dividen teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan penurunan harga sahamnya dalam waktu 5 tahun yang turun 26%, ya masih cuan 40%. Nah, inilah keajaiban ya kalau kita pegang saham-saham yang fundamental bagus dan bagi dividen cukup besar ya. Padahal ini dividennya cuman kalau dihitung yield per tahunnya itu kecil ya. Ada cuma 5%, 4%, 3%. Tetapi kalau dihitung dari harga saham yang kita beli dari 5 tahun yang lalu, ternyata yieldnya besar. Kayak sekarang ini 466 itu kalau dulu beli Bank Mandirinya aja di harga 2340 udah 20% lebih. Nah, ini salah satu strategi teman-teman ya. Kalau mau cuan di pasar saham, itu investasi saham itu harus jangka panjang ya. Jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek teman-teman pusing ya. Lihat portofolio minus 26%, minus 30%. Tapi dividennya kok cuma 5%, 6%. Ya, kalau masuknya cuma 1 tahun yang lalu ya memang minus. Tapi kalau teman-teman lihat masuknya di harga bawah ya, 5 tahun yang lalu ternyata positifnya besar. Jadi ketika saham-saham yang bagus itu terkoreksi, itu adalah kesempatan teman-teman untuk menambah jumlah lot. Udah itu aja. Nggak usah cut loss, nggak usah ini. Kalau teman-teman mau trading ya pakai akun lain gitu kan. Pakai akun lain, jangan pakai akun yang untuk investasi ya. Trading pun juga nggak usah banyak-banyak ya, 10% lah, cuman untuk apa ya, ibaratnya biar kita nggak boring aja lah ya. Tapi jangka panjangnya tetap kita fokus nambah jumlah lot. Ya syukur-syukur bisa 100 lot, 200 lot, 500 lot, atau bahkan 1000 lot ya. Kalau teman-teman udah punya 1000 lot itu ya, saham Bank Mandiri misalnya, 1000 lot itu kalau di harga 2340 5 tahun yang lalu ya, itu butuh harga berapa coba? 1000 lot 2340 ya. Butuh dana 234 juta ya.
kalau 1000 lot ya. Nah, ini kalau dapat dividen sekarang udah lumayan banget teman-teman ya. Ya, punya dividennya tadi 466, kita punya 1000 lot. Anggap aja nih pajaknya 10%, dapat dividennya aja udah 41,9 juta ya, nggak ngapa-ngapain ya, itu udah, kalau menurut saya udah worth it banget lah ya. Jadi selamat ya bagi teman-teman yang pegang Bank Mandiri ya. Dan secara teknikal mungkin Bank Mandiri itu masih bisa naik lagi ya, cuma ya itulah kadang kena profit taking, bisa juga dia akan koreksi dulu teman-teman ya, karena ini kan mendekati libur ya, kemungkinan udah mendekati libur ya, jadi biasanya investor mengamankan cuannya dulu ya, terutama yang trader-trader atau yang swing itu mengamankan cuannya dulu, dan bisa jadi nanti terkoreksi dulu. Nah, kita juga nggak tahu ya kondisi global nanti seperti apa ya, misalnya setelah libur lebaran tiba-tiba global juga nggak bagus kondisinya ya, nanti bisa koreksi lagi. Makanya kita tetap punya plan A, plan B ya. Jadi dana cadangan itu tetap harus ada. Kalau teman-teman punya dana cadangan, mantap ya. Seperti kemarin aja BCA turun sampai 7.600. Bank Mandiri juga turunnya sampai berapa itu coba lihat. 4.250, udah naik hampir 1.000 poin. Kan lumayan. Dalam walaupun kita nggak tahu naiknya kapan ya teman-teman ya. Cuma kita kan ini ketika harga saham itu udah turun hampir di atas 20% ya, itu kesempatan bagi kita ya. Ini kayak Bank Mandiri ini turunnya udah berapa ini? Tertinggi di 7.550 ya. 7.550 dikurangi terendah tadi berapa? 4250. Udah 3.300 poin ya, 7.450. Udah 44% ya. Ini udah kayak krisis COVID ya tahun 2020 ya, turunnya banyak banget ya. Makanya jadi kesempatan ya, kalau udah di atas 20% turunnya atau 30% bahkan 40% itu kesempatan bagi kita untuk mulai masuk. Walaupun nggak ada jaminan dia akan naik lagi ya, cuma kan portofolio kita bertambah. Dengan bertambahnya portofolio, dividen yang akan kita terima juga akan banyak ya. Jadi itu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Bank Mandiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang cukup besar ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti baru muncul tombol gabung. Biayanya murah aja, untuk traktir kopi lah ya. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.